Halo rekan-rekan pionir sekalian, pada saat ini senang kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian ya. Harapan saya teman-teman selalu dalam keadaan yang baik. Eh, saya akan memberikan suatu berita gembira bagi rekan-rekan ya, luar biasa ya. Eh, Kartu Paiyo sudah dibagikan khusus pionir Cina. Wow, kartu sudah dibagikan. Ini kabar luar biasa teman-teman ya. Khusus pionir Cina yang mendapatkan kartu hitam dan register wajib memiliki ID Cina untuk pembayaran ke bank dengan Bitcoin. Wow. Kartu tersebut masih lokal, khusus negara Cina, dan pastinya nanti telah open mainnet mengarah ke global. Wow. Dahsyat ini teman-teman ya. Ini teman-teman lihat ini. Ya kan? Ini sumbernya ya. Wow. Jadi sesuatu yang spektakuler ya. Ini yang informasi hari ini. Dan ada satu berita yang perlu juga teman-teman ketahui ya. Ini ya. Nah, ini rekan-rekan. Ya, Putin. Nah, apa hubungannya dengan Pai? Ya, ada kaitannya semua ya. Oke. Coba diperhatikan teman-teman. Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan adanya sistem pembayaran internasional berbasis blockchain yang lebih independen. Pernyataan ini disampaikan bersamaan dengan kritiknya terhadap monopoli sistem keuangan global oleh Barat. Teknologi mata uang digital dan blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem baru pembayaran internasional yang lebih nyaman, aman untuk pengguna, dan yang paling penting, tidak bergantung pada bank dan tidak diintervensi oleh negara pihak ketiga, ujar Putin. Dalam International AI Journey Conference di Moskow 24 November 2022. Siapkah Anda dengan perubahan? Berapa pi yang sudah Anda miliki? Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ekosistem yang sudah terbangun ya di Pi Network, sekitar 30, 40, 50 jutaan orang yang menggunakan itu. Artinya ini ada memudahkan suatu di mana kepala negara menurut saya bisa melirik ini, rekan-rekan. Ya. Ini sudah dikenal oleh dunia. Pi ini. Kemarin saya membahas seorang CEO daripada kripto juga ya, yang biasa disebut TT ya. Teman-teman apa ya namanya? Sedikit ngelucu di komentar-komentar video saya kemarin membahas akhirnya TT mati juga ya, meninggal dunia TT. Meninggal tiba-tiba rekan-rekan. Ternyata TT-nya orang Korea ya, Korea ya. Ya. Jadi itu saja baru saya kenal pada saat istri saya kirimin videonya. Ternyata dia pemilik kripto. Apalagi nih Pi Network ya. Di Cina sudah diterima, sudah dibagikan kartu pembayaran. Dan sering saya bilang kepada rekan-rekan bahwa Cina dengan Indonesia, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi. Seperti ada kedekatan yang begitu mesra ya antara kedua negara, antara pemimpin kita ini. Dan sekarang Rusia pun mulai bersuara. Dan saudara tahu, Rusia, Cina, Indonesia itu dekat ya. Ada hubungan yang begitu dekat ya antar ketiga negara ini. Ya, artinya apa? Ini potensi besar bagi kita, khususnya pemilik-pemilik koin Pi. Dan kalau sudah gempar di luar ya, ini sudah sangat gampang untuk sangat mendunia. Kalau saya bilang ini sudah mendunia. Pi Network ini sudah mendunia. Minta maaf teman-teman, saya ada agak batuk. Pi Network sudah mendunia. Hanya saja orang masih pura-pura tidak tahu.
Hanya saja orang masih pura-pura, oh apa itu Pi Network? Ya. Jadi, dan yang paling tahu adalah kita. Kita ngomong ke mereka bahwa ada 30-40 pengguna, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti. Hanya kita yang mengerti sistem kita. Ya kan? Bayangkan orang mengatakan dirugikan, hati-hati. Padahal tidak berbayar sedikit pun. Ya. 1 rupiah pun tidak. Kalau ada yang bilang dirugikan, itu udah keterlaluan. Dia membawa-bawa kuota-kuota kita. Lah, tanpa Pi Network pun Anda beli kuota untuk nonton YouTube, untuk nonton Facebook, untuk nonton Instagram, TikTok. Lah, itu bukan prioritas. Pi Network itu hanya nebeng aja doang, klik. Ya. Jadi kalau masih saya nggak bisa ngomong ya teman-teman. Ngomong apa juga untuk mereka. Mau juga menyinyir, mau ngomong negatif ke mereka, tidak baik kita ngomong negatif. Saya cuma kasihan doang bagi mereka yang tidak terbuka dengan perubahan. Kemarin saya melihat sebuah video beberapa orang, sepertinya siapa ya, artis-artis ya. Saya nggak terlalu ini mereka. Saya diperlihatkan oleh istri saya. Mereka menyanyikan sebuah lagu yang isinya seperti ini. Kegagalan itu hal yang biasa. Ya, dalam berupaya, dalam berusaha, kegagalan itu hal yang biasa. Memang kalau kita tahu rekan-rekan ya, kalau kita mengerti, tidak ada satu orang pun pada saat dia mau melakukan usaha dijamin langsung mulus 100%. Artinya apa? Semua butuh proses dan perjuangan. Tetapi janganlah kita berusaha untuk membuat orang takut. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Beberapa hari yang lalu saya melihat video di dalam grup saya. Saya punya grup banyak sekali teman-teman. Ada ilustrasi yang dia sampaikan, tetapi ada satu hal yang membuat hati saya benar-benar tersentuh. Salah seorang ada bapak-bapak tua ya, jarang dikunjungi oleh anak-anaknya, tetapi hidupnya enjoy. Ada seorang berkata kepada dia waktu berkunjung ke rumahnya, loh kok kenapa ya anak-anakmu jarang mengunjungi, ya, jarang mengunjungi kamu. Harusnya kamu diperhatikan di masa tua, harusnya kamu mendapatkan perhatian. Padahal sebelum mendapatkan kalimat itu, dia enjoy, sukacita. Tetapi sejak dia menerima pernyataan-pernyataan itu, maka dia mulai memikirkan, oh iya kok saya sepi, anak-anak saya tidak memperhatikan saya seperti ini. Akhirnya sejak saat itu, orang tua itu mulai kepikiran, terlalu banyak mikir, sakit-sakitan, akhirnya jauh. Kenapa? Hanya dengan kata-kata negatif. Mungkin kita tidak menyadari itu suatu hal yang negatif, tetapi buat orang tua, kita telah membuat satu hal yang tidak menyadari, kita tidak sadari, orang tua ini mengalami sesuatu perubahan dalam dirinya. Bagus kalau perubahan yang positif, tapi ini jadi negatif. Karena itu rekan-rekan pikirkan ketika ingin menyampaikan sesuatu. Itu sebabnya saya pribadi selalu ingin membangun rekan-rekan. Selalu berkata positif. Apapun kita jalani. Gagal bangkit. Tetap positif dalam hidup. Salam kebaikan.